kaki hewan-hewan yang ada di sini. Jadi ini ada menyerupai telapak kaki kijang gitu ya. Ada menyerupai telapak kaki ayam hutan, babi hutan gitu ya, rusa, termasuk kemudian semacam rubah, banyak ya, banyak hal-hal. Dan di sini biasanya banyak sekali kemudian perdupaan atau kemudian kemenyan. Kali ini kita menelusuri jejak-jejak peradaban leluhur, terutama berbagai macam kisah sejarah, termasuk legenda, cerita mistis, termasuk kisah-kisah misteri yang ada di tengah-tengah masyarakat. Kali ini kita mengunjungi sebuah situs keramat ya, sumber mata air yang sampai saat ini masih dikeramatkan oleh warga masyarakat desa setempat. Mari kita telusuri bersama-sama. Banyak hal ya tentang berbagai macam fakta dan realita yang ada di tengah-tengah masyarakat kita. Sebagaimana yang akan kita kunjungi ini sumber mata air, air yang terus mengalir. Ternyata tidak hanya memiliki fungsi teknis dan strategis akan kebutuhan air minum atau air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Bahkan sumber mata air ini disimbolkan sebagai sebuah rezeki yang terus mengalir sepanjang masa, tidak pernah berhenti, sehingga sebagian masyarakat percaya sumber mata air ini digunakan sebagai ritual pesugihan. Selain itu yang akan kita dapati sebuah fakta dan realita, sebuah situs ya yang merupakan sebuah potensi besar akan kekayaan sumber daya alam, yaitu sumber mata air. Namun memang sumber mata air ini karena selalu kemudian dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga kemudian bagaimana kemudian masyarakat tetap menjaganya dalam sebuah koridor magis dan sakral, sehingga lingkungan sekitarnya pun terus terjaga keasriannya. Iya, di balik fakta dan sejarahnya, kemungkinan memang ada semacam ya teleportasi atau kemudian keilmuan kuno yang sulit dipahami hingga saat ini, yang dikenal juga seperti semacam sains yang hilang. Jadi masyarakat dahulu mungkin mengenal teleportasi, yaitu perpindahan menembus ruang dan waktu, telekinesis ya, telekinesis itu memindahkan benda-benda besar tanpa menyentuh, telekinesis, atau clairvoyant, menembus ruang ya, tadi melihat menembus ruang, termasuk telepati, komunikasi pikiran, atau levitasi, terbang melayang, atau juga mungkin semacam hipnotis, mempengaruhi pikiran. Termasuk ada juga transfigurasi, merubah bentuk ya. Ini jika kita lihat literatur kuno, mungkin sebagian besar merupakan ilmu-ilmu leluhur Jawa, ilmu sakti ya, ilmu yang sangat langka, yang saat ini memang sudah tidak ada lagi di tengah-tengah masyarakat kita. Oh iya, siapa sangka bahkan sebagian cerita tutur berbalut legenda tentang keberadaan ular naga raksasa yang bertapa membatu bahkan berlumut. Jadi sumber mata air keramat ini ternyata juga dijaga sosok yang satu ini.
sama Bruna. Jadi sebenarnya ya, keberadaan sosok yang satu ini memang sebagian menganggapnya sebagai cerita-cerita yang bersifat legenda saja. Namun siapa sangka sebagian besar masyarakat menganggapnya sebuah ekstensi keberadaan ular naga itu nyata adanya, terutama di tempat-tempat yang sangat keramat, di tempat-tempat yang sangat wingit, dan bisa jadi di tempat-tempat yang sangat angker. Rahayu. Jadi dari sini kita akan bisa melihat sosok kepala naga raksasa yang bertapa batu. Jadi menghadap ke utara malah ya. Jadi naga yang satu ini menghadap ke utara. Jadi kepalanya itu persis ada matanya. Coba kita dekati lebih dekat ya. Rahayu Mbah, permisi Mbah. Rahayu Mbah, permisi. Rahayu. Jadi suasananya sudah aura-auranya ya. Bulu kuduk kita sudah berdiri semua. Seakan-akan memang di sini diselimuti aura magis. Jadi kepala naga raksasa yang ada di depan kita, mungkin bisa di zoom ya. Bener-bener ada sosok matanya ya. Matanya dan menghadap ke sana. Coba kita dekati ya kepala naga raksasa yang bertapa batu. Coba kita dekati. Nah, mungkin kameramen ada di sana dulu. Coba kita mendekati dan sowan dulu. Rahayu. Om wilaheng sekaring jagat bawana langgeng sekaring kaget sekaring mayan. Jadi kita mendapati ya sosok kepala naga raksasa yang bertapa batu tersebut di sini. Namun sebenarnya untuk menuju ke sumber mata air yang keramat, masyarakat menyebutnya sumber mata air gunting atau sumber gunting ya. Itu agak jauh dari sana, masih sekitar perjalanan kira-kira 80 meter atau ya sekitar 70 meter lagi ya dari sini. Coba kita dekati ya. Mbah, permisi Mbah. Jadi tepat kemudian kepala naga raksasa yang bertapa batu ini menjaga ya jalan ini ya, menjaga jalan ini, dan kita memegang semacam hidungnya ya. Kita melanjutkan perjalanan kita untuk menuju sumber mata air keramat. Ternyata sumber mata air keramat tersebut masih terus mengucurkan air yang sangat jernih. Mungkin ada jejak-jejak goresan ya yang ditinggalkan leluhur. Kemungkinan ini juga batu besar semakan simbol-simbol menhir ya, menhir sebagai tempat bersemayamnya arwah-arwah leluhur, peringatan, persajian juga. Sampai saat ini juga masih aroma wangi perdupaan, sangat-sangat tercium sekali. Rahayu. Nah, ini juga sangat misterius. Jadi batu yang kita di depan kita itu ya, yang biasanya banyak sekali perdupaan di sekitar sini, ini juga sosok yang sangat misterius yang menghadap ke sini, dan ada semacam jejak-jejak ya di atasnya. Ini ada jejak-jejak tertentu ini. Jadi batu ini juga sangat disakralkan oleh masyarakat. Dan di sini ada semacam jejak-jejak kaki seperti kaki binatang-binatang gitu ya. Mungkin nanti kamera bisa didekatkan ke sini. Itu ada semacam telapak kaki hewan-hewan yang ada di sini. Jadi ini ada menyerupai telapak kaki kijang gitu ya. Ada menyerupai telapak kaki ayam hutan, babi hutan gitu ya. Rusa, termasuk kemudian semacam rubah. Banyak ya, banyak hal-hal. Dan di sini biasanya banyak sekali kemudian perdupaan-perdupaan atau kemudian kemenyan yang artinya sebagian masyarakat masih menganggapnya sebagai situs religi ya yang disakralkan. Nah,
Di sana juga ada beberapa batu yang sangat aneh, dan inilah yang dinamakan dengan sumber mata air keramat, sumber gunting tersebut. Kondisinya masih sebagian memang sebagian memang sudah dipasang paralon besar untuk dialirkan ke desa-desa, ke rumah-rumah, ke dapur-dapur untuk kebutuhan air minum dan air bersih. Namun ada sebagian yang dikucurkan untuk menjaga kelestarian situs yang sangat bersejarah ini ya. Jadi airnya cukup jernih dan sangat segar. Coba kita minum ya, karena memang sebagian masyarakat percaya air ini juga bisa menyembuhkan dari beberapa penyakit dalam, terutama melancarkan usaha ya, sehingga kemudian sebagian masyarakat menggunakan istilah-istilah yang sangat-sangat tradisional yang dikenal dengan pesugihan. Sangat segar memang sumber mata air yang mineral ya, yang dari lereng Gunung Welirang ini. Dan kita lihat kesuburan tanah yang ada di sekitarnya ya, tanaman-tanaman seperti ini itu sangat subur, artinya memang bisa jaga sumber mata air ini juga pada waktu itu lambang kesuburan, karena memang kepercayaan pada masyarakat prasejarah terutama pada masa kuno gitu ya, itu juga sumber-sumber mata air ini juga sebagian mengarahkan kepada semacam ritual untuk kesuburan, yaitu untuk memperoleh keturunan gitu. Juga sebagian masyarakat percaya dan mengambil sebagian air di sini ya. Nah ini coba kita lihat sebenarnya air ini dari mana ya, di sebelah sana ya, coba lihat ini. Oh, dari sini ada semacam kolam penampungan, dan di sini juga ada batu-batu misterius ya. Jadi semacam dolmen atau meja batu besar. Di situ ada juga batu-batu bercak-bercak tertentu. Coba kita lihat dan kita amati ya, bagaimana keberadaan dan eksistensi dari batu-batu ini. Malah memang ini batu yang sangat keras, penuh dengan bercak-bercak dan semacam telapak-telapak hewan gitu ya. Memang ini bukan di Selotapak. Kalau Selotapak ya, Seloat ya, batu tapak-tapak, batu yang penuh dengan tapak-tapak. Ini mirip juga dengan batu Selotapak, namun ini masih berada di dusun Kemloko ya. Nama Kemloko mungkin berasal dari nama kuno sebuah area hala-hala atau desa suci yang ditetapkan sebagai status simbol perdikan yang bernama Sanjang Kleme menjadi Kemloko. Atau mungkin juga nama Kemloko diambil dari tanaman yang buahnya bulat-bulat ya, seperti cermin, rasanya masam dan kecut, itu juga namanya Kemloko. Dan ternyata di sini memang auranya sangat magis. Dan semoga kemudian berbagai macam potensi sumber mata air gunting yang berada di dusun Kemloko, desa Trawas, kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur ini tetap lestari ya, dan bisa menjadi kemudian monumen sejarah. Karena memang bagaimanapun juga desa akan selalu memiliki asal usul, leluhur, ruah desa, termasuk kemudian perjalanan desa itu menjadi hingga saat ini merupakan mata rantai dan benang merah dari leluhur dulu yang berhasil membangun desa, menata masyarakat yang luas, menyatukan gotong royong dan lain sebagainya. Semua ini merupakan semacam mata rantai ya. Generasi saat ini merupakan bagian perjalanan dari sebuah generasi masa lalu. Semoga bermanfaat.